Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidis Sadat wa ala alihi wa sahbihi dawil fadli wal karamat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tighyatil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa idhalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Abdurrahman dan keluarga besar dari Bapak Suryansah, yang saya hormati segenap pengurus penghulu, para hadirin, para undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Hari ini kita bersama-sama menghadiri akad nikah, acara yang luar biasa, acara yang akan membawakan rahmat berkah kepada kita. Amin. Sebab hari ini kita punya doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir dalam rangka peristiwa pernikahan Ananda Ihsan Nur Ramadan dengan Ananda Nurlia binti Abdurrahman. Pernikahan ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Katakan oleh Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un. Ankihul ayyama minkum, nikahkanlah orang-orang yang belum ada pasangannya dari hamba-hamba sahaya kamu. In yakunu fuqara yughnihimullah, kalau mereka belum memiliki apa-apa, yughnihimullah, Allah akan cukupkan rezeki mereka. Amin. Nikah ini adalah sesuatu yang membawa rezeki, akan mendatangkan rahmat, mendatangkan karunia kepada kita. Bahkan dikatakan yakunu fuqara yughnihimullah, kalau mereka tidak mampu, tidak sanggup, belum sanggup, jangan takut, Allah akan cukupkan mereka. Sebab nikah itu sendiri akan membawa rezeki. Tazawwajun nikah fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahilah wanita-wanita itu, sebab wanita-wanita ini akan membawa rezeki, akan membawa keberuntungan. Jadi bapak-bapak ini, ibu-ibu ini bawa keberuntungan ini. Memang kadang-kadang suka mengamuk-ngamuk sedikit, tapi tidak apa-apa. Itu akan membawa rezeki. Sebab mengapa mengamuk-ngamuk? Kadang-kadang kita laki-laki ini juga memang kalau tidak marah-marah ibu-ibu, tapi yang terlalu beli juga bu. Makanan ini perlu garam, tapi kalau garamnya terlalu banyak tidak bisa dimakan. Begitu juga kalau kita selalu banyak. Dan ini pesannya kepada perempuan, pada pengantin ini ya, pengantin Ananda Ihsan dan Ananda Nurlia, dan juga kita untuk pengantin yang lama ini, pengantin yang sudah lama ini. Jadi memang kadang-kadang dia marah, tapi mereka itu membawa rezeki, mereka itu membawa berkah, mereka itu membawa rahmah kepada kita. Sebab pernikahan ini tidak hanya sekedar menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi lebih dari itu, kata Rasulullah SAW, rak'atan min mutazawwijin atau min mutaahilin khairun min sab'ina rak'atan min azm. Nabi mengatakan, satu rakaat dari orang yang sudah nikah, orang yang sudah kawin, lebih baik, lebih utama nilainya daripada 70 rakaat bagi orang yang belum kawin. Jadi yang belum kawin ini, carikan dia, carikan suaminya kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki carikan istrinya. Sebab ini benar-benar membawa berkah. Bayangkan kita sembahyang 70 rakaat, orang belum kawin ini 70 rakaat dia sholat, dengan orang yang sudah nikah ini sama, lebih baik.
lebih baik sembahyangnya 2 rakaat ini daripada 70 rakaat orang yang belum kawin. Karena itu kawin ini membawa berkah, membawa rahmah, membawa keberuntungan, membawa rezeki, dan melanjutkan amal soleh kita setelah kita meninggal nanti. Sebab bapak-bapak dan ibu-ibu ketahuilah, di mana hubungan antara suami dan istri ini membawa keberkahan. Apabila suaminya datang, kemudian suaminya ini disebut oleh istrinya, dijemput oleh istrinya, dipegang tangannya, masuk ke kamar bersama-sama, kata dunubuhuma, jatuh berguguran dosanya. Bayangkan, kita ini tidak luput dari dosa. Salah, kok ngomong salah, bicara sama orang tua kasar, bicara sama saudara kita kasar, bicara sama kakak kita kasar. Ini semuanya dosa, pabrik dosa. Tetapi bagi orang yang sudah nikah, bagi orang yang sudah keluarga, dengan dia masuk bawa gandeng istrinya atau suaminya gandeng istrinya, gandeng suaminya, masuk kamar, duduk sama-sama di sana, rasa kata gunung harus jatuh, dia punya dosa-dosa, bersih dari dosa-dosa. Karena itu penting ini nikah. Kita dianjurkan nikah. Man lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, man lam yastanna bi sunnati au kama qala falaisa minni. Siapa orang yang tidak ikut sunnahku, dia bukan umatku. Karena Nabi Muhammad SAW yatabaha bikumul malaika yaumal qiyamah. Dengan banyaknya kita orang pengantin perkawinan yang pernikahan yang menghasilkan turunan duriyah ini membuat Nabi senang yaumul qiyamah. Nabi bangga dengan umat-umat yang nabi-nabi yang lain karena paling banyak umatnya. Jadi disitulah yang menyebabkan keberkahan pernikahan itu, bapak-bapak. Karena itu pernikahan ini dianjurkan. Kata orang-orang yang tidak nikah karena takut dengan bertanggung jawab, orang-orang yang nikah takut dengan ujian-ujian yang dihadap dalam pernikahan itu. Nabi bilang laisa minna, ini bukan umatku. Maka saat itu juga orang-orang yang tak mau nikah, orang-orang yang tidak mau kawin ini, Allah utuskan malaikat kepadanya, tulis di dahinya. Malaikat, 2 orang malaikat tulis di dahinya, abshir biqillatir rizqi. Hei, kau takut kawin karena takut tanggung jawab, ketahuilah bahwa kau dikabarkan, didoakan malaikat, qillatur rizqi, kau punya rezeki sedikit, rezekimu kurang, rezekimu tidak berkah. Inilah perkawinan. Tidak hanya itu, perkawinan ini juga akan menghasilkan zuriat. Tadi kita doakan agar menikahi, ya Allah, ini doanya Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan putrinya Fatimah Zahra dengan Imam Ali karramallahu wajhahu. Allahumma alif bainahum. Ya Allah, mereka ini kumpulkan berdua ini. Wa akhrij minhum al-katsirat tayyib. Keluarkan, hasilkan dari pengantin ini turunan yang banyak dan baik. Ini yang kita harapkan. Sebab orang-orang yang meninggal, orang yang mati, kemudian dia meninggalkan dzurriyyah, turunan, salat, kata Rasulullah, ini turunannya salat seperti ayahnya, wa aqama maqamahu, yang berbuat baik seperti orang tuanya, fa innahu lam yamut. Ini orang tadi sudah mati, tapi Nabi mengatakan dia tidak mati. Apa sebab? Karena amalnya tetap berjalan, sholatnya tetap berjalan lewat anaknya. Pahala orang tuanya yang sudah mati ini dapat tetap sholatnya lewat anaknya. Dia punya puasa, dia tetap dapat lewat anaknya. Anaknya puasa, orang tuanya dapat pahala. Orang tuanya, anaknya bersedekah, orang tuanya dapat pahala. Orang anaknya berzakat, orang tuanya yang sudah mati ini dapat pahala zakat. Oleh karena itu mengatakan dia tidak mati. Jadi orang-orang tua bapak ini, Pak Sada, semua ini Pak Syahbudin, dia punya bapak ini guru saya. Pak Syahbudin dia punya KUA ini, ya. Mereka ini semuanya orang tua, ibu-ibu yang salehah, bapak-bapak yang saleh ini,
orang tuanya nabinya tidak mati, orang tuanya dapat salat pahalanya, orang tuanya tetap dapat pahala puasa. Kalau anaknya bersedekah, orang tuanya dikubur dapat pahala sedekah. Itulah ibu-ibu. Karena itu kita hadir di sini, kita turut mendoakan agar ini lahir dari mereka ini orang yang saleh. Kita juga dapat, kita mendoakan mereka. Itulah kehadiran kita. Saya kira cukup ya, karena kita akan menghadiri lagi acara apa namanya? Resepsinya. Dan kita doakan bersama. Semoga pasangan ini menjadi pasangan yang bahagia. Allah kasih rezeki sebanyak-banyaknya. Allah turunkan rahmat kepada mereka. Turun keluar dari kedua pasangan ini orang-orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, yang menyembah Allah. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kami dan bagi kita semua, agar semua kita mendapatkan rahmat juga, mendapatkan rezeki yang tak putus-putus, mendapatkan turunan yang saleh dan saleh. Demikian apa yang kami sampaikan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.